should take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesani Fitrisia, BP 181054-2017, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis diskriminan. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian dari analisis diskriminan ini. Analisis diskriminan ini merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependen atau variabel terikatnya merupakan berupa data kategorik atau kualitatif. Sedangkan variabel independennya atau variabel bebasnya berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan merupakan salah satu dari analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana maksud dari metode dependensi ini adalah variabel-variabelnya itu tidak saling bergantung satu sama lainnya. Selanjutnya mengenai tujuan analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini adalah metode untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan, bagaimana individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan beberapa variabel bebasnya. Analisis diskriminan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas atau mutually exclusive atau disjoint dan menyeluruh atau exhaustive berdasarkan sejumlah variabel penjelasnya. Selanjutnya mengenai persamaan diskriminan. Persamaan dari fungsi diskriminan yang dihasilkan untuk memberikan peramalan yang paling tepat untuk mengklasifikasikan individu ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan skor dari variabel bebasnya. Untuk analisis diskriminan ini, variabel penjelasnya atau variabel bebasnya harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis. Sedangkan variabel responnya itu adalah fixed atau tetap. Ada beberapa asumsi dalam analisis diskriminan ini. Yang pertama, tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen atau hubungan linear antar variabel independen. Jadi di sini maksudnya tidak ada hubungan linear antar variabel-variabel independennya atau variabel bebasnya. Yang kedua, variabel independennya mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, adanya homogenitas varians antara kelompok data atau matriks varians covariance. Variabel penjelas berukuran P kali P pada kedua kelompok harus sama. Langkah-langkah analisis diskriminan ini yang pertama yaitu memisah variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel independen. Jadi kita memisah mana yang variabel dependen atau variabel terikatnya dan variabel independen atau variabel bebasnya. Yang kedua yaitu menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya terdapat dua metode dasar untuk membuat fungsi diskriminan ini. Yang pertama, simultaneous estimation, yaitu semua variabel independennya atau variabel bebasnya itu dimasukkan secara bersama-sama, kemudian dilakukan proses diskriminan.
Kalau untuk metode kedua yaitu stepwise estimation, di mana variabel independen itu dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Kemudian pada proses ini akan ada variabel yang tetap ada dalam model. Ada variabel bebas yang akan tetap ada dalam model diskriminan, dan ada variabel bebas yang akan dibuang dari model diskriminan ini. Yang ketiga, langkah analisisnya yaitu menguji signifikansi dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk dengan menggunakan Wilks lambda, Pillai, F-test, dan uji lainnya. Yang keempat yaitu menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan serta mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dengan case-wise diagnostic. Yang kelima, melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Yang keenam, melakukan uji validasi terhadap fungsi diskriminan. Baiklah, kita akan mencoba analisis diskriminan ini menggunakan SPSS 2016. Baiklah, di sini kita akan mencoba menganalisis data kita dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana di sini saya telah menyediakan sebuah data di mana di sini akan menganalisis pengaruh pendidikan anak dan keharmonisan keluarga terhadap tingkat kenakalan anak. Di sini X1 merupakan variabel pendidikan anak berupa data interval 0 sampai 50, kemudian X2 adalah keharmonisan keluarga yang juga merupakan data interval dari 0 sampai 50, dan Y itu tingkat kenakalan anak di mana merupakan data kategorik, di mana 0 menimbulkan nakal ringan dan 1 menimbulkan nakal menengah ke atas. Di sini kita memiliki 30 responden. Kemudian ini data yang telah kita punya, kemudian kita kopikan ke aplikasi SPSS tadi. Data sampai 30, kemudian kita copy, lalu setelah muncul data ini, kemudian kita klik variable view untuk merubah pengaturannya. Tadi pada kolom pertama itu adalah X1, yang ini kolom 2 X2, dan kolom 3 itu adalah Y. Kita rubah. Pada kolom 1 itu tadi pendidikan dengan desimal 0, tidak, kita labeli dengan X1. Kemudian pada kolom 2 itu tadi keharmonisan dengan desimal 0, kita labeli dengan X2. Kemudian pada kolom 3 itu Y tadi itu kenakalan, desimalnya kita nolkan, labeli dengan Y. Dan pada value kita buat 0 itu tadi nakal ringan, kemudian 1 itu nakal menengah ke atas, kita oke kan. Kemudian selanjutnya kita akan kembalikan ke data view.
Lalu kita klik analyze, kemudian kita pilih classify, dan kita pilih dan klik diskriminan. Di sini akan muncul kotak dialog diskriminan analisis. Pada grouping A variabel itu kita masukkan variabel dependennya, yaitu kenakalan. Kemudian klik tanda panah ke kanan. Kemudian muncul kotak define rank. Klik define rank, maka akan muncul sebuah kotak dialog define ranknya. Kita isikan minimum dengan 0 dan maksimum dengan 1. Klik continue. Kemudian untuk metode yang kita pakai itu stepwise, di mana kita akan memasukkan satu-satu variabel independennya. Nanti akan muncul hasilnya mana yang masuk ke model analisis diskriminan, mana yang variabelnya tidak masuk model. Kemudian kita masukkan satu-satu variabel independennya, pendidikan, kemudian keharmonisan. Selanjutnya kita lihat ada sebelah kanan itu statistik, kita klik, kemudian kita centang semuanya untuk melihat hasil tabel outputnya nanti. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik method. Di sini pada kolom method kita klik hanya Wilks lambda, kemudian klik kriterianya kita pakai use f value dengan entry-nya 3,84 dari modulnya 2,71. Kemudian pada display kita centang summary of steps, kemudian kita continue. Selanjutnya classification. Di sini untuk prior probabilities kita pilih all group equal, pada use covariance metric kita pilih within groups, dan pada display kita centang case wise result, summary table, dan leave on out classification. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya setelah kita melakukan beberapa analisis diskriminan pada kotak dialog analisis diskriminan ini, selanjutnya kita klik OK. Kemudian nanti akan muncul beberapa tabel outputnya. Dapat kita lihat. Kita lihat banyak tabel output. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan satu-satu tabel-tabel output ini. Baiklah, setelah kita melakukan analisis dengan menggunakan SPSS, maka didapatkan beberapa tabel outputnya. Yang pertama yaitu tabel grup statistik, di mana dapat kita lihat bahwa kasus yang dianalisis itu ada 30 responden. Kemudian pada kolom min itu rata-rata X1-nya pada kelompok nakal ringan itu 43,86. Kemudian pada kelompok nakal menengah ke atas itu rata-rata X1 36,62. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata X1 terhadap keputusan nakal ringan itu lebih tinggi dibandingkan dengan nakal menengah ke atas. Begitupun dengan X2, di mana pada kelompok nakal ringan rata-rata X2 yaitu 43,93, sedangkan pada kelompok nakal menengah ke atas itu rata-rata X2 hanya 34,75. Selanjutnya mengenai tabel test of equality of group means, di mana di sini akan menguji kesamaan rata-rata variabel. Di mana pada kolom Wilks lambda dapat dilihat
X1-nya bernilai 0,638 dan pada X2 itu nilainya 0,565. Jika angka Wilks lambda ini mendekati angka 0, maka cenderung ada perbedaan dalam kelompok. Namun di sini nilai X1 dan X2-nya agak menjauhi angka 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa cenderung tidak ada perbedaan dalam kelompok. Kemudian nilai signifikannya dapat kita lihat pada kolom signifikan yaitu 0,000, di mana kecil dari 0,05, maka kedua variabel itu memberikan perbedaan pada pengambilan keputusan Y. Selanjutnya tabel Pulled Within Groups Matrix, di mana di sini akan menganalisis korelasi antar X1 dan X2, di mana dapat kita lihat bahwa korelasi antara X1 X2 itu nilainya minus, berarti kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas. Selanjutnya tabel test results, di mana di sini kita akan menguji homogenitas covariance-nya. Pada tabel di test result ini dapat kita lihat nilai signifikannya itu 0,165, di mana besar dari 0,05, berarti kedua kelompok data itu identik atau homogen. Selanjutnya variabel entered atau removed, di mana di sini akan melihat variabel yang masuk dan yang keluar dalam model. Pada step 1 itu yang masuk adalah variabel X2, kemudian pada langkah kedua X1 yang masuk. Di mana pada tabel variabel entered atau removed ini menunjukkan variabel yang dimasukkan dalam tiap tahapnya. Jadi ada 2 tahapan dan pada 2 tahapan ini ada 2 variabel yang masuk dalam model. Variabel yang masuk dalam model ini adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap Y dan tidak menyebabkan nilai F tidak signifikan. Selanjutnya tabel variabel in the analysis, di mana di sini menunjukkan variabel tetap tinggal di dalam model ada 2 variabel, di mana pada step 1 itu variabel X2, kemudian pada step 2 itu X1 telah dimasukkan. Untuk tabel di bawah yaitu variabel not in the analysis, di mana menunjukkan variabel yang keluar di dalam model analisis diskriminan tiap tahapnya. Sampai tahap 1 itu hanya variabel X1 yang dikeluarkan. Dan tahap selanjutnya tidak ada variabel yang dikeluarkan seperti yang terlihat pada variabel not in the analysis. Selanjutnya tabel Wilks lambda, di mana tabel ini menjelaskan perubahan nilai lambda dan nilai UJF dalam tiap tahap. Sampai tahap 2, nilai signifikannya itu tetap kecil dari 0,05. Dapat dilihat pada kolom signifikan di mana nilainya 0,000, maka sampai tahap 2 semua variabel independen itu masuk dalam model. Nilai F tahap 1 sebesar 21,587 dan tahap 2 berubah menjadi 18,997, di mana dapat kita lihat pada kolom extract F pada bagian statistiknya. Selanjutnya mengenai tabel agent value, di mana pada kolom canonical correlation dapat kita lihat angka 0,765. Bila kita kuadratkan menjadi 0,5852, yang artinya 58,52% varians itu dari variabel independen dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Nilai canonical correlation yang sebesar 0,765 tersebut menunjukkan hubungan yang sangat tinggi antara nilai diskriminan dengan kelompok karena nilainya mendekati 1. Kemudian ada tabel struktur matriks, di mana tabel ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel-variabel independen dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Variabel X2 memiliki korelasi yang paling tinggi dengan nilai korelasi sebesar
0,740. Selanjutnya, tabel canonical discriminant function coefficient. Di sini dapat kita bentuk suatu persamaan analisis diskriminan di mana fungsi diskriminan dengan persamaan yang terbentuk itu sama seperti persamaan pada analisis linear, di mana dapat kita bentuk dengan cara z-score sama dengan min 11,0,25 ditambah 0,136x1 ditambah 0,143x2. Kemudian pada tabel di bawah yaitu function at group centroids, di mana di sini menjelaskan terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok nakal ringan dengan rata-rata kelompoknya positif, di mana dapat kita lihat dalam tabel nilainya positif. Kemudian untuk kelompok nakal menengah ke atas itu rata-rata kelompoknya negatif. Selanjutnya mengenai tabel classification results. Di sini menjelaskan itu pada kolom original kelompok nakal ringan sebanyak 12 responden, yaitu angka di atas. Kalau dipersenkan menjadi 85,7%, sedangkan yang di sebelahnya itu ada 2 responden 14,3%, pindah ke kelompok nakal menengah ke atas. Sementara itu, kelompok nakal menengah ke atas sebanyak 14 responden dengan nilai presentasinya 87,5%, sedangkan 2 responden dengan nilai presentasi 12,5% pindah ke kelompok ringan. Sehingga ketepatan fungsi diskriminan dapat kita hitung dengan cara yang 12 responden nakal ringan tadi ditambah dengan 14 responden nakal menengah ke atas dibagi dengan seluruh responden, sehingga dapat didapatkan angka 0,866 atau 86,6%, yang artinya ketepatan fungsi diskriminan ini yaitu 86,6%. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.